A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Bu Debbie mengenai apa itu golput. Golput. Golput itu apa? Pendekan dari apa? Golongan putih. Golongan putih. Nah, menurut Ibu, golput itu adalah seseorang yang tidak mengikuti yang namanya pemilihan umum. Jadi dia tidak ikut memilih dalam pemilihan umum negara. Pertanyaan kedua, apakah Ibu tahu jenis-jenis golput? Jenis-jenis golput itu yang pertama itu ada golput ideologis, kemudian golput pragmatis, sama ya dua gitu tahun itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu pernah golput? Waktu itu pernah golput saat di luar kota, waktu itu kuliah. Jadi tidak mengikuti di daerahnya kan, kalau kita pemilihan itu kan kita sesuai dengan tempat domisili kita. Ternyata karena di kuliah itu beda daerahnya, jadi tidak bisa. Menurut Ibu, pemimpin seperti apa yang Ibu harapkan bagi Indonesia? Pemimpin, kalau pemimpin itu yang diharapkan untuk Indonesia yaitu pemimpin yang bisa mendengarkan aspirasi warganya, kemudian juga pemimpin yang bisa menepati segala janji-janji yang dia buat sebelum dia berjanji untuk menjadi sebuah pemimpin. Itu sih lebih ke mendengarlah suara rakyatnya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Ibu tentang orang-orang yang dibayar untuk memilih? Maksudnya orang yang dibayar untuk memilih. pemimpin. Oke. Kalau menurut Ibu itu adalah sikap yang tidak patut ditiru ya, sikap tercela ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib untuk memilih, apalagi memilih pemimpin yang akan memimpin negara kita. Jadi untuk orang-orang yang dibayar demi untuk memilih itu, menurut Ibu itu tidak patut ditiru. Terima kasih atas jawaban Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Ibu mengenai golput. Ya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, kenapa anak muda memilih untuk golput? Baik, kalau menurut Ibu, kenapa anak muda memilih golput ya? Karena kemungkinan, misalnya nih ada anak yang berumur 17 tahun, baru berumur 17 tahun, kan baru ya umurnya. Terus dia udah bisa untuk memilih calon presiden gitu kan. Kenapa dia memilih golput? Karena mungkin dia pertama dia belum berpengalaman, terus kedua dia juga kayak nggak tahu siapa ya yang harus saya pilih gitu. Jadi dia nggak tahu pasti siapa yang harus dipilihnya gitu. Maka dia karena dia ada takut, ragu atau bingung gitu kan, maka dia lebih memilih untuk golput gitu. Pertanyaan kedua, apakah golput dapat dikatakan sebagai pelanggaran bagi warga negara Indonesia? Kalau menurut Ibu kayaknya sebetulnya iya, tapi yang kenyataan di masyarakat kebanyakan banyak juga masyarakat yang golput ya kan. Ya kayak gimana gitu. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu apa dampak negatif dari golput? Dampak negatifnya kalau menurut Ibu pasti di dalam pemerintahan ada ya yang agak-agak gitu ya kan. Kemungkinan untuk beberapa yang bisa dibilang kayak misalnya kita golput, terus nanti bisa aja suara kita yang tidak kita pilih ini disalahgunakan oleh entah golongan mana gitu. Jadi sebaiknya kita tetap memilih walaupun ya gitu. Dan pertanyaan terakhir, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi golput? Sepertinya harus ada kayak penyuluhan gitu. Kayak misalnya nih untuk anak SMA kan biasa udah bisa kan memilih gitu kan.
Nah, dikasih tahu tuh sama guru, entah guru PKN-nya atau apanya, tolong ya nak, jangan golput bla 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 gitu. Dan untuk di masyarakat kayak orang tua kan banyak juga tuh kadang golput kan. Gitu. Biar ada kesadarannya untuk tidak golput. Nah, terima kasih atas jawaban dari Ibu Fatma. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak. Pertanyaan pertama, menurut kakak apa itu golput? Golput adalah golongan putih, yaitu orang-orang yang tidak ikut memilih. Apakah kakak tahu jenis-jenis golput? Yang kakak tahu, golput programatis, tidak ikut mencoblos karena menganggap pemilu itu tidak memberi keuntungan. Apakah kakak pernah golput? Tidak. Pemimpin seperti apa yang kakak harapkan bagi Indonesia? Pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Bagaimana menurut kakak tentang orang-orang yang dibayar untuk memilih? Orang yang sangat tidak baik karena itu merugikan. Menurut kakak, kenapa anak muda memilih untuk golput? Karena kebanyakan faktor, mereka tidak terlalu peduli dengan pemilu dan tidak tahu siapa yang harus mereka pilih. Apakah golput dapat dikatakan sebagai pelanggaran bagi warga negara Indonesia? Ya, karena itu melanggar peraturan dalam memilih pemimpin negeri ini. Menurut kakak, apa dampak negatif dari golput? Dampaknya mempersulit kandidat yang diakui untuk terpilih. Bisa saja kandidat buruk yang akan terpilih. Menurut kakak, bagaimana cara mengatasi golput? Cara mengatasinya, diadakan penyuluhan secara langsung. Terima kasih atas jawaban kakak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.